Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPD, kita jumpa lagi di podcast PPK Python di edisi hari ini, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa kita pada siang hari ini, yaitu divisi teknis PPK Python, yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh saudara kita, teman kita, yaitu Mas Benny Usman, yang dalam hal ini beliau hadir secara khusus untuk mengisi podcast PPK Python dalam rangka untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi tugas dari divisi teknis PPK Python. Oke, selamat siang untuk Mas Benny, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang Pak Sam. Samuel ya. Iya, Pak Samuel. Nama udaranya begitu. Iya. Alhamdulillah baik. Untuk saat ini Mas Benny di divisi teknis, tahapan-tahapan yang sudah menjadi tugas dari Mas Benny apa saja yang sudah menjadi tugas yang selama ini di tahapan-tahapan? Ya baik, terima kasih atas undangannya ke dalam podcast hari ini ya. Ya. Ini acara yang istimewa sekali karena podcast ini kalau di Kabupaten Probolinggo itu kayaknya untuk level PK hanya ada di Kecamatan Python. Jadi ini sangat istimewa sekali. Divisi Farmas kita dan juga teman-teman TP yang berada di Bali dan lain tentu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di divisi teknis itu ada beberapa poin tugas yang sudah dilewati sebetulnya. Itu satu itu tentang pengusulan dapil, itu di akhir tahun kemarin kayaknya KPU yang sudah, dan kita juga belum terbentuk di PPK. Pengusulan dapil dan alokasi kursi itu sudah. Terus yang kedua itu pendaftaran dan verifikasi parpol, juga PPK belum ada saat itu. Itu masih dilaksanakan oleh KPU ya, verifikasi parpol, dan Panwascam kayaknya juga saat itu sudah mulai melakukan pengawasan ya. Nah, tahapan ke depan yang untuk divisi teknis dan juga sekarang lagi berjalan itu menangani pencalonan peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu ada ada ya anggota DPRD, kemudian nanti ada DPD, nanti juga ada pendaftaran presiden dan wakil presiden. Nah, itu tahapan-tahapan yang berjalan. Kemudian nanti di hari H itu divisi teknis itu yang menangani masalah pemungutan, penghitungan, dan hingga rekap hasil suara nanti. Jadi keperluan-keperluan yang ada di TPS itu semuanya tanggung jawab di divisi teknis, itu maksudnya? Kalau keperluan peralatan mungkin full ya, tetapi kalau mekanisme pemungutannya, penghitungan dan rekap itu teknis. Itu tanggung jawab dari teknis. Iya, kalau untuk kebutuhan itu full ya. Iya, untuk kebutuhan logistik. Itu. Jadi kalau untuk teknis itu cuma sekedar sistem yang ada di TPS itu tanggung jawab dari teknis. Jadi nanti mungkin di teknis itu juga ada sirekap ya. Jadi sirekap. Jadi suara hasil pemilu itu nanti melalui divisi teknis. Istilah-istilah ada situng itu. Situng ya. Itu ranahnya teknis. Teknis. Oh gitu ya. Kalau kita nanya langsung ke yang punya kebijakan di divisi teknis PPK Python, kita mungkin teman-teman pemilih belum tahu apa yang dimaksud dengan tugas dari divisi teknis. Tadi sudah kita mendapatkan sedikit gambaran apa itu tugas dari divisi teknis, yang dalam hal ini kita mendapatkan pencerahan langsung dari divisi teknis PPK Python, yaitu Mas Benny. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Benny terkait dengan divisi teknis tadi, segala apa yang sudah menjadi tahapan, ada daftar calon dan juga penentuan dapil, itu yang sudah menjadi ranah dari divisi teknis. Dan untuk lebih detailnya lagi, senyampang di ranah kepemiluan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, itu yang menjadi konsekuen atau menjadi konsentrasi penuh tugas dari divisi teknis itu di bagian apa saja? Konsentrasi penuh sesuai dengan
tugas tadi yang sudah disebut di awal, Iya. bahwa proses pemungutannya harus misal tidak boleh ada keliruan, penghitungan juga tidak boleh ada keliruan, kesalahan-kesalahan sedikit juga jangan sampai misal ada surat suara dan sebagainya atau suara yang hilang, tidak boleh. Ya, kesalahan satu suara saja fatal dampaknya. Jadi pungut, hitung dan rekap itu yang memang tanggung jawab sebetulnya tanggung jawab bersama, tapi mungkin lebih fokus nanti di teknis ya. Iya. Tanggung jawab bersama, mengawal hak suara, hasil suara, kira-kira begitu. Hak suara masyarakat warga negara yang sudah menyalurkan hak suaranya kita kawal sebagus-bagusnya, sehingga kita harus minimalisir terkait dengan kesalahan yang di teknis, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Ya, sebelum kita lanjut untuk mengupas apa yang menjadi ranah dari divisi teknis, kita rehat sejenak untuk menyaksikan layanan masyarakat berikut ini. Bersama Bang Sapedudin di podcast PPK Python, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Benny Kusman. Beliau selaku divisi teknis PPK Python. Ya, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan secara detail dari divisi teknis kita terkait dengan tupoksi kerja apa itu divisi teknis, tanggung jawabnya di apa-apa saja yang sudah kita terima, dan kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan dari Mas Benny yang dalam hal ini tujuan dari podcast PPK Python tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin mensosialisasikan kepemiluan khususnya yang ada di Kecamatan Python terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan selama tahun 2023 yang sudah berjalan. Oke, untuk teman-teman pemilih kita beranjak ke pertanyaan berikutnya kepada divisi teknis kita yaitu Mas Benny. Ya, kemarin Ketua PPK Python sudah juga mengisi di podcast ini. Beliau juga sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Fairfax atau hal-hal lainnya, dan beliau mungkin sudah mengutus Mas Benny untuk mengisi podcast sendiri karena untuk lebih detailnya apa yang dimaksud dengan Fairfax, Fermin itu ranahnya Mas Benny katanya. Mungkin Mas Benny secara detail menjelaskan kepada teman-teman pemilih apa yang dimaksud dengan Fairfax, apa yang dimaksud dengan Fermin, monggo, karena sudah ranahnya Mas Benny ini untuk bicara dan menyapa teman-teman pemilih. Ya, terima kasih Mas Samuel ya. Rekan pemilih divisi teknis di bulan 2 kemarin, di bulan Februari 2023 itu sudah melakukan Fairfax. Bulan Februari kemarin. Ya, Fairfax pertama. Apa itu Fairfax? Fairfax itu verifikasi faktual terkait dengan pencalonan bakal calon ya, DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi wilayah pemilihannya se-Jawa Timur. Melingkup se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur satu DPD. provinsi, DPD. Waduh. Nah, DPD itu alokasi atau nanti jatah itu ada 4 kursi ya. Ada 4 kursi. Sementara itu se-Jawa Timur 4 kursi. Tapi bakal calonnya itu ada 15. Yang sudah melewati Fermin dan Fairfax. Oh iya, makanya ada itu ya. Fairfax, ya. Jadi Fairfax itu bertujuan
Karena di DPD itu kalau mau nyalon DPD itu harus punya jumlah minimal dukungan karena tidak memakai parpol ya. Jadi dia majunya secara individu. Maksudnya Tidak melalui parpol. Kalau DPRD itu parpol. Oh iya. Tapi kalau DPD itu sistem perwakilan. Jadi majunya secara pribadi tidak melalui partai sehingga diaturlah kalau mau maju harus punya syarat minimal dukungan bentuknya KTP. Oh iya ya, paham. Sejumlah itu kalau di aturan 5.000 untuk satu calon DPD Jawa Timur yang tersebar ke sekian kabupaten kota. Nah, Verfak itu bertujuan untuk mengecek. Jadi calon ketika datang ke KPU itu bawa sekian dukungan lah. Sekian juga ke KPU gitu ya, maksudnya. Terus nanti, kemudian di Vermin lebih awal, habis Vermin lulus kemudian di Verfak. Nah, di Verfak itu verifikasi faktual, ngecek apakah klaim dari bakal calon itu ya yang mencalonkan diri sebagai DPD, KTP yang sudah di store itu beneran menyatakan dukungan terhadap DPD itu. Inilah tujuan Verfak. Satu. Jadi maksudnya langsung dicek di lapangan. Yang KTP yang sudah diajukan oleh anggota DPD. Bakal calon itu. Kita cek benarkah atau cuma bawa KTP doang. Tapi takutnya di bawah abal-abal gitu ya. Jadi kita cek tuh di bawah bahwa verifikasi faktual. Satu kita cek benarkah identitas KTP itu ada misal di wilayah Paiton karena kita di wilayah Paiton. Terus yang kedua yang kita cek apakah benar dukungan itu ada. Ya, ditanyakan langsung ke yang punya KTP. Yang punya KTP. Jadi kalau kedua-duanya KTP sesuai ya alamatnya orang yang dicari di kalkul ya ada, misal di kalkul ada bukan malah dibesuk misal. Kalau udah beda alamat itu nanti TME tidak memenuhi syarat. Kalau datanya benar, KTP-nya benar, alamat benar, terus kedua benar menyatakan dukungan terhadap DPD terkait misal namanya siapa, maka itu jadi MS memenuhi syarat bahwa ya itu sudah benar, Verfaknya benar, hasil Verfaknya memenuhi syarat dan datanya sesuai dan menyatakan dukungan terhadap DPD. Ini yang menarik ini. Ya. Kita selaku divisi teknis untuk mengecek bahwa KTP yang bersangkutan yang dibawa oleh calon DPD itu menyatakan dukungan dan tidaknya itu secara khusus divisi teknis rekan kerja di lapangan itu melibatkan siapa saja? Kalau di lapangan yang turun menemui sampel atau yang kita akan Verfak itu PPS ya. 3 orang PPS mendatangi misal di wilayah Paiton, desa Paiton itu muncul satu sampel KTP dengan nama ini, alamat ini. Nah, itu PPS yang datang menemui. Ya. Pendamping dari PPS dari PPK dan PKD. PKD itu yang mengawasi karena kan waskat istilahnya di Bawaslu itu pengawasan melekat. Jadi kemana-mana harus ikut ngopi juga gitu kan. Jadi PKD itu istilahnya perwakilan dari Panwas untuk menemani proses Verfak itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Verfak di lapangan itu sudah merupakan relasi kerja kita, ada PPS, ada Panwas, ada PKD juga. Jadi yang sudah kita tuju di lapangan itu betul-betul ada saksi. Ada saksinya. Jadi Panwas mungkin akan memastikan bahwa sudah sesuai prosedur. Caranya benar kira-kira begitu. Tidak ada yang dimanipulasi lah. Jadi itu yang kita lakukan di Verfak di bulan Februari. Jadi Verfak itu untuk Paiton ada 2 kali, Mas. Ada 2 kali. 2 kali. Jadi yang pertama di bulan Februari itu ada kisar 6 atau 6 desa. Jadi ada 6 PPS. Jadi untuk di Paiton ada 6 PPS. Verfak yang pertama ada 6 desa ya. Ada 6 desa yang muncul KTP-nya. Misal KTP-nya atas nama Evi Karanganyar, maka yang akan mewawancarai adalah PPS yang ada di Karanganyar gitu. Ya. Nah, di Verfak pertama itu ada 6 desa. Nah, Verfak kedua itu ada 7 desa. Ada 7 desa. Nah, Verfak kedua di bulan April. Verfak kedua di bulan April. 2 bulan kemudian. Iya, 2 bulan kemudian di Verfak kedua itu bulan April. Nah, semua kita pastikan itu. Jadi datanya sesuai, dukungan calonnya sesuai. Nanti laporannya dikirim ke KPU. Nanti KPU akan meneruskan ikut ke Jawa Timur. Itu Verfak DPD. Untuk Verfak yang kedua itu apakah KTP yang sama di Verfak pertama atau lain KTP atau lain identitas? Beda. Jadi Verfak yang pertama beda
yang kedua beda semua. Beda semua ya. Bahkan desa yang sudah dapat sampel untuk di Verfak tidak muncul lagi di Verfak kedua. Jadi murni beda desa. Oh gitu ya. Jadi secara detail, secara administrasi begitu maksudnya. Gitu maksimalnya KPU untuk mengawal hak pilih warga negara untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia terkait dengan apa yang sudah dilakukan atau itu Verfak dan hal-hal lainnya. Apa juga mengacu ke tadi ada istilah Verfak, ada ini itu yang dimaksud dengan Vermin. Vermin itu apa? Yang dimaksud dengan Vermin? Vermin itu teman pemilih diketahui bahwa kalau tadi Verfak itu adalah verifikasi faktual terkait DPD Jawa Timur, kalau Vermin itu verifikasi administrasi terkait dengan pencalonan di DPRD Kabupaten Probolinggo. Jadi, beda ruang berarti ya. Beda ruang dengan DPD dengan Kalau Verfak tadi DPD Dewan Perwakilan Daerah dan ini konteks Jawa Timur, kalau Vermin itu konteksnya kabupaten dan DPRD bukan DPD lagi. Apa itu Vermin? Ya berarti kita akan memverifikasi secara administrasi dan ini memang wilayahnya KPU. Wilayahnya KPU. Itu yang dilakukan di divisi teknik penyelenggaraan di tahapan yang sekarang sedang berjalan, dan besok tanggal 23 itu adalah verifikasi administrasi terakhir oleh KPU. 23 Juni ini. Besok ya. Kemudian besok terakhir, kemudian besok divisi teknis kayaknya akan ngumpul se Probolinggo untuk FGD persoalan persiapan istilahnya pungut dan hitung. Nanti ada FGD-nya juga di teknis. Ya teman-teman pemilih, kita rehat sejenak dan kita kupas tuntas lagi di season berikutnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan BCAD atau hal-hal lainnya dan apa-apa saja yang masuk di ranah BCAD. Kita kupas tuntas bersama divisi teknis yang ada di PPK Python, dan kita kembali setelah sesaat berikut. Februari 2024. Pemilu 2024. Yuk, nyoblos. Yang mana? Stop, mana tempat? Jangan kau golput, nanti akan menyesal. Makanya jangan golput. Ayo ke TPS. Ya, kita kembali lagi ke podcast PPK Python dan kita masih bersama narasumber kita Mas Benny Usman, divisi teknis, dan masih bersama saya Bang Samiruddin. Dan tadi sudah dijelaskan terkait dengan Vermin, Verfak, dan juga DPD dan juga BCAD. Yang perlu kita tekankan juga yang menjadi BCAD bakal calon itu Verminnya idealnya seperti apa sih? Oh ya, jadi Vermin sebetulnya itu masuk dari ranahnya KPU ya, di divisi teknis. Jadi verifikasi administrasi terkait dengan BCAD bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, ada beberapa aspek yang diteliti dari administrasi itu. Misal satu, soal ijazah ya. Biasanya ijazah ini kan yang biasanya banyak sekali agak rawan ya. Bisa karena persoalan mungkin lembaga yang mengeluarkan ijazah sudah bubar ya, atau legalisir, kemudian terkait dengan persamaan, itu sangat isu-isu sensitif soal ijazah. Yang kedua, biasanya di Vermin itu ada istilah mungkin nama di KTP dengan nama di ijazah malah beda. Banyak sering terjadi itu malah. Iya. Itu biasanya juga sering terjadi ya. Jadi bagaimana itu biasanya KPU yang sudah melakukan proses verifikasi administrasi di BCAD, Vermin BCAD. Kemudian yang jadi concern juga itu ini calon ya anggota dewan, bakal calon ke dewan yang dari unsur misal unsur bupati, wakil bupati. Tapi kalau di sini kayaknya nggak tahu ya. Terus unsur dari ASN, SIK itu nanti dapat perhatian khusus. Ada perhatian khususnya kalau nggak tahu nanti aturannya KPU yang tahu kan ya. Apakah boleh atau tidak boleh, atau mungkin harus mundur atau nggak paham. Nanti KPU yang paham. Terus perangkat desa, kepala desa, kemudian
DPD ya. Kalau Dan ke bukan DPD. kepala rumah tangga ada pengaruh? Tidak masalah. Ada masalah. Tidak masalah, kecuali dia punya jabatan sebagai kepala desa. Pengaruh. Iya. Pengaruh. Kemudian pendamping desa juga. Oh. Pendamping desa atau mungkin juga guru yang bersertifikasi itu kayaknya dapat perhatian khusus. Nggak tahu nanti secara aturan KPI paham ya. Iya. Itu bagian dari di kerjaan divisi teknis. Itu ini Pak. Yang menjadi konsen khusus Konsen ya khusus di terkait Fermin. dengan Fermin itu. Ya. Ya teman-teman pemilih tadi sudah dikupas tuntas ya, terkait dengan persyaratan-persyaratan dari bakal calon dan juga hal-hal lainnya, dan kita sudah mendapatkan pencerahan dan pelajaran khusus pada hari ini oleh divisi teknis kita. Ya, kita menginjak ke pertanyaan berikutnya ini, mungkin juga ranah dan juga menjadi bagian tupoksi tugas dari divisi teknis, yaitu terkait dengan dapil, kursi per dapil itu berapa itu. Mungkin secara detail juga divisi teknis kita akan memaparkan dan menjelaskan di Kabupaten Probolinggo itu ada berapa dapil dan satu dapil itu menaungi berapa kecamatan. Itu mungkin teman-teman pemilih masih penuh pertanyaan, dan hal ini akan dijelaskan langsung oleh divisi teknis kita PPK Python oleh Bang Benny Bisma. Kopi dulu ya walaupun. Ya, enggak sambil minum aja. Kopinya Ya. walaupun bening ya. Kita pakai gelas PPK Python. Ini unggulan Ya. produk langsung dari PPK Python. Benar, tidak ada sponsor, tidak ada iklan atau di balik itu. Mandiri ya PPK Python. Jadi bagian dari divisi teknis itu kan perusahaan dapil dan kursi. Jadi kalau bicara skala kabupaten, Probolinggo itu alokasi kursinya untuk DPRD kabupaten itu 50 kursi yang diperbutkan oleh sekian caleg ya, atau calon Sekian dapil DPRD ya. Ya. Nah, Python sendiri masuk ke dapil 2. Kalau dulu kita pakai istilah dapil, tapi sekarang kita sebenarnya sudah nggak bisa pakai istilah dapil, diganti dengan istilah Probolinggo 2. Jadi Oh, ada gitu. Probolinggo 1 sampai Probolinggo 7. Oh. Kalau dulu mungkin dapil 1 sampai Jadi Probolinggo istilah 7. dapil itu sudah tidak dipakai Ya. lagi untuk 2024. Dari KPU kemarin disampaikan bahwa dapil kita ganti menjadi Probolinggo 1 sampai 7. Nah, Python masuk Probolinggo 2. Probolinggo 2. Probolinggo 2, 3 kecamatan yang masuk Probolinggo 2, Python, Ya, kotanya ada dan Python, kotanya Pakuniran. Pak Kuniran itu masuk di Probolinggo 2. Ya, kita ini di Probolinggo 2 ya. Alokasi kursi untuk Probolinggo 2 itu 7. Ada 7 kursi yang diperbutkan. Diperbutkan oleh semua BJAD nanti. Iya. Nah, sebenarnya kalau Probolinggo itu pembagian dapilnya itu saat jarum jam ya, dari Keraksan kemudian gini ya. Outer. Outer. Nah, Probolinggo 1 itu Keraksan, Kaksa. Besuk sama Gading. Oh, itu masuk Python Probolinggo 1. Probolinggo 1. Oh, Probolinggo 1. Ya, itu alokasi kursi sama 7. Iya. 7. Kalau Probolinggo 2 apa istilahnya? Pakopak ya. Pak Kopak. Python, Kota Anyar, Dan Pakuniran. aku dia Pak Itu Kopak. Probolinggo 2. Alokasi Kalau kursi sama 7. besok itu masuk dengan istilah Pak Beton. Iya. Karena cuma 3 kecamatan ya Pak Kopak itu Pakopak. sudah. Jadi Probolinggo, Python ini masuk Probolinggo 2. Iya, masuk. Terus Terus Probolinggo 3 itu ini Kulkil, Tiris sama Maron. Maron itu masuk Probolinggo 3. Probolinggo 3. Iya. Jadi Itu sampai kursinya 7. 7 juga 8 diperhatikan. itu 8. 8 untuk daerah sana 8. Satu-satunya yang alokasi kursi terbanyak di situ. Probolinggo 3 ya. Iya. 3. Terus geser ke barat dikit ada Probolinggo 4. Probolinggo 4 itu ada Banyuanyar, ya, Banyuanyar, Tegal Siwalan, Tegal Siwalan, sama apa sekitar sana? Leces ya. Leces ya, masuk Leces. Itu Iya. sama 7. 7 7 kursi. kursi di Probolinggo 4. Nah, Probolinggo 5 ini paling banyak Berapa? jumlah kecamatannya. Jumlah Tapi kalau alokasi kursi juga 7. ada 7. Kalau jumlah kecamatan itu bahkan 5. Sukapura ya, Iya. terus Bantaran, Kuripan, Kuripan, Sumber, Sumber. kemudian satu lagi apa itu? apa ya? Oh iya, Bantaran ya. Lupa ingat.
Kan saking banyaknya kecamatan di dalam Probolinggo 5. Oh iya. Nah, terus Probolinggo 6. Nah, Probolinggo 6 itu kita sudah mulai agak sedikit ke atas kan, sudah muter gitu kan. Iya. Ke atas lagi, Nah, itu Tongas. sudah masuk tanjakan. Nah, masuk tanjakan gitu, muter lagi, membentuk arah Iya, Jogja. iya. Probolinggo 6 itu Ada. Lumbang, Lumbang, Tongas, Tongas, Subrasi. 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 Dan yang terakhir Probolinggo 7, ini 4 kecamatan. Kalau Subrasi 7 kursi ya. Iya, iya. Alokasi. Yang Probolinggo 6. Probolinggo 7 sama, alokasinya 7 kursi. Itu kecamatan Genting, Dringu, Pajarakan, dan Krejengan. Nah itu. Ya teman-teman pemilih, tadi kita sudah mendapatkan paparan secara gamblang dari divisi teknis kita. Bahwasannya dari beliau tadi sudah ditekankan dan disampaikan bahwa istilah-istilah kemarin di 2019 ya ada istilah dapil 1, dapil berapa, itu saat ini di pemilu 2024 sudah berubah menjadi Probolinggo 1, Probolinggo 2 dan sampai Probolinggo 7. Ini merupakan hal-hal baru yang kita dapat dari narasumber kita Mas Denny Usman selaku teknis di PPK Python, sudah menerangkan sejak gamblang bahwasannya yang diperebutkan di Probolinggo itu sebanyak 50 kursi yang sudah diperebutkan dalam pemilu 2024 nanti. Ya untuk Mas Benny ya kita masih lebih mendalam lagi apa yang akan kita bahas dan memberi edukasi kepada teman pemilih yang ada di Kecamatan Python khususnya terkait pemilu untuk secara memaksimalkan hak pilih dari teman-teman pemilih yang ada di Kecamatan Python. Mungkin tidak ada istilahnya hal-hal trik khusus ya bagi divisi teknis untuk memaksimalkan minat yang ada di masyarakat Kecamatan Python untuk berpartisipasi penuh di pemilu 2024. Ya, jadi kalau kerja-kerja sosialisasi itu kan banyak cara yang bisa dilakukan ya. Bisa door to door juga bisa ya. Bisa ya. Cafe to cafe juga bisa. Jadi dengan teman-teman juga bisa. By medsos apalagi. Sudah sangat dibutuhkan sekarang. Jadi mungkin ke depan saya pikir juga melalui podcast ini teman pemilih tentunya akan tercerahkan berkait dengan adanya pemilu di tahun 2024. Tentang info-info tahapan, info-info mungkin DPT, data tetap yang baru kemarin sudah disahkan di Kabupaten. Mungkin nanti Mas Rio sebagai divisi dan juga akan bisa menjelaskan bagaimana sih Probolinggo itu jumlah DPT-nya, perempuannya berapa, laki-lakinya berapa dan sebagainya itu kan saya pikir bisa diundang juga ke podcast ini. Mungkin itu. Ya, demikianlah hal-hal yang sudah disampaikan oleh divisi teknis PPK Python yang sudah begitu banyak memberikan pencerahan kepada teman-teman pemilih yang ada di Kecamatan Python dengan harapan adanya podcast ini hanya sekedar edukasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan apa yang sudah menjadi tahapan khususnya yang di PPK Python bekerja bareng dengan BPS dan juga teman-teman pendukung lainnya. Dan terima kasih dari kami atas nama Bang Samituddin dan juga teman kita yaitu Bang Denny Usman atas hadirnya di podcast hari ini bersama PPK Python. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.